Salawat dan tasbih semoga tercurah kepada Imam besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pintas masuk surga itu adalah orang yang menuntut ilmu. Satu-satunya ibadah. Ya, dalam hadis bahwa kalau orang mau dengan pintas langsung masuk ke dalam surga, ya harus dia rajin menuntut ilmu. Itu dalam hadis Muslim. Jadi apa perbedaan niat dengan kebiasaan? Artinya kalau kita akan beribadah ini, biasa memang kita selalu sholat berjamaah, selalu kita akan memang kajian. Jadi dia tanpa niat sudah bisa jadi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, setiap sesuatu itu harus diniatkan terus menerus. Setiap sesuatu itu tentu kita akan merujuk kepada ulama. Iya. Tidak boleh kita akan mendefinisikan sesuatu kalau bukan dari ulama atau dari tadi. Selalu kembali ke situ. Sebab kalau kita yang menanalogikan tentu berbeda karena kita masih kurang di dalam pembahasan masalah hadis dan Al-Quran. Seorang ulama besar yang membedakan antara kebiasaan dengan niat. Seorang ulama besar Syekh Utsaimin, ulama hadis, dia mengatakan bahwa lahirnya ibadah ini, tingginya nilai ibadah seseorang itu kalau memang disertai dengan niat. Ibadah yang rendah itu kalau hanya sifat kebiasaan saja, bisa saja tidak ada karena kebiasaan saja. Tapi orang yang bersumber memang dari awal, kata Syekh bahwa kalau misalnya orang asal baru dia ambil bajunya, dia berwudu, itu niatnya dia memang niat ibadah karena dia paham bahwa makhluk ini awalnya illa dia wudu diciptakan itu beribadah. Jadi mulai dari situ terus dia bina terus beribadah. Beda kalau kebiasaan yang mungkin karena tabiatnya lahirnya dari orang tuanya dulu, selalu dia ajar pergi salat subuh sampai dia dewasa. Tapi karena tidak ada ilmu, ya begitu seterusnya. Jadi makanya kalau dari segi ibadah jauh lebih tinggi orang yang memelihara niatnya dibanding dengan lahir dan kebiasaan. Itu menurut penjelasan daripada seorang ulama Syekh. Yang kedua, saya lihat tanya-tanya ini karena mudah-mudahan baru-baru kita ini kita puasa apa ya? Puasa syukur. Apa hikmah yang kita ambil di dalamnya? Karena tentu kalau kita beribadah selalu ada hikmah. Kita paham apa hikmah kira-kira yang kita petik di dalam puasa syukur. Berharap Ustaz dapat pahalanya yang dihilangkan 1 tahun itu dosanya. 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Ya, 1 tahun dari belakang. Iya. Berharap seperti itu. Iya. Iya. Dan dia puasa syura karena dia berharap dari hikmah itu yang diambil. Terus ada lagi argumentasi lain. Ada kira-kira kata puasa pahala saja rata-rata di situ pahala jelas insya Allah. Menghapuskan dosa ke belakang selama 1 tahun. Itu saja pengharapan. Harapan itu. Artinya kalau diterima. Insya Allah kita terima. Kita yakin diterima. Insya Allah kita yakin diterima. Perbanyak karena dia rajin puasa. Ada kira-kira 50 tak puasa syura. Dan hampir saya lihat ini semua, mungkin Indonesia saya lihat ya semua dia lakukan. Sampai Syiah pun dia lakukan. Padahal Syiah itu dalam kita paham dalam batin, tapi dia pun dia puasa syura itu. Kira-kira salah satu saja harapan kita ada supaya dosa dihapus. Baik. Rasulullah SAW waktu di Madinah setelah dia sholat subuh, di sejarahnya dulu Asyura. Perlu kita kembali kepada sejarah kenapa dia muncul yang namanya puasa Asyura.
Rasulullah SAW setelah dia selesai salat subuh di Madinah, ada seorang sahabat yang menyampaikan Rasulullah SAW bahwa orang Yahudi yang ada di pinggiran Madinah ini ternyata dia puasa. Maka Nabi dia menyuruh dia, kau pergi cari tahu itu, ada kata Yahudi yang puasa. Orang Yahudi itu adalah suatu golongan Yahudi. Dia mengimani Islam sebagian, bukan dia yang sebagian. Jangan-jangan kita jadi di situ. Karena dia ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, dia mengatakan la yaquluna Allah. Allah juga. Dia Yahudi. Nah, kenapa dilaknat itu orang Yahudi? Nah, dia mengimani. Ini karena dia persoalannya tadi dia beriman sebagian dan mengkafir sebagian. Wa yakfuruna bima wa yu'minuna bima. Kalau ada yang baik-baik diambil, kalau tidak mau dia. Sekalipun kita sudah perintah. Jadi orang Yahudi ini dia disuruh bahwa dia berpuasa di sini. Ketika waktu itu adalah sekitar duha, sudah selesai salat duha orang, maka sahabat dia bertebaran ke pinggir Madinah. Dia tanya bahwa kenapa kau puasa? Dia tanya Rasulullah SAW, kenapa ada puasa? Maka satu jawabannya saja, dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan, saya bersyukur kepada Allah karena selamat Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, padahal dia sama-sama dengan Fir'aun. Maka kembalilah sahabat ini menyampaikan Rasulullah SAW bahwa dia berpuasa katanya dia bersyukur kepada Nabi Musa. Maka Nabi menjawab bahwa yang lebih pantas bersyukur kepada Nabi Musa adalah orang beriman, orang Islam. Dia bukan orang Islam itu, dia adalah hanya mengimani sebahagian. Kan sekarang sampai sekarang mengimani sebahagian. Makanya para sahabat ini dia mengatakan bahwa itu jawabannya, satu jawabannya hanya bersyukur. Pada ini kan nggak bisa dibuka-buka agak tuh, syukuran, agak tuh syukuran. Kamu perlu juga ditanya itu apa bagaimana. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mengatakan tanggal 10 dia puasa. Maka Nabi mengatakan jangan kau puasa tanggal 10 saja. Barang siapa yang berpuasa tanggal 10 saja maka dia jatuh kepada seperti Yahudi. Tapi harus ada puasa Tasu'a. Apa itu Tasu'a? Tanggal 9. Jadi kalau misalnya Muharram ini tanggal 9 Muharram, Anda harus puasa. Kemudian tanggal 10 harus lagi puasa. Kalau 10 saja maka Anda ikuti jejak Yahudi. Jangan puasa kalau tanggal 10 saja. 10 Asyura. 10 Asyura. Jadi kita ini harus ikut kepada Rasulullah SAW. Tanggal 9 dengan tanggal 10. Puasa Tasu'a namanya, Tasu'a. Asyura, Asyara, 10. Bahasa Arab itu 9 Muharram, 10 Muharram. Itulah yaitu ibadah nanti mengharapkan sesuatu di belakang ini harus dosa dihapuskan kalau kita akan berbuat sebanyak dibuat oleh Rasulullah SAW. Terus kenapa saya lihat ada kebiasaan kita ini, apakah dari dulu sampai sekarang, dari mana asalnya sampai kita sebelah itu rupa? Kenapa itu ibu-ibu belah itu rupa sebelum Muharram? Dari mana modelnya itu sehingga muncul seperti itu? Misalnya kalau taruh puasa Senin Kamis, makin kita bertelah betul rupa. Maka mana makan? Kan kata makan maka semua belah betul rupa itu dibukai. Tapi misalnya mau puasa Senin Kamis, kenapa datang belah betul rupa itu dibukai? Ini kan harus dia terang. Bagaimana? Ibu-ibu, bagaimana dia betul rupa belah Muharram? Karena tidak bukan bapak-bapak yang bergerak di situ belanda, ibu-ibu setengah mati itu kasihan. Ini nak betul rupa adalah mengikuti jahiliyah. Karena itu Muharram, orang jahiliyah tidak mau berperang. Bagaimana Rasul SAW mengatakan pahala di bulan Muharram, 10 Muharram, pahalanya luar biasa kalau ada beribadah di situ. Orang jahiliyah tidak mau.
dia tidak mau, dia haramkan sampai malian. Tapi akan kita lahir untuk tercibi. Jika kita lakukan tercibi orang sukai kan? Ini Muharram. Muharram ini adalah orang yang berbuat ibadah di bulan Muharram, pahalanya luar biasa. Tapi orang jahiliyah tidak mau, dia tidak mau berbuat di bulan Muharram. Pemali, biasanya pemali dalam bahasa Arab. Pemalian, orang lalu dia jahiliyah dan pulau. Jadi hati-hati juga. Siapa tahu ibadah termasuk taharap ini akan tertulis. Karena jahiliyah ini adalah dilaknat juga. Dan cuma niatnya ini perlu diluruskan. Karena makan itu diharapkan makanan haram, bukan, tapi diluruskan dulu karena ia kalau itu rupanya tidak muncul pada sebelum Muharram. Ya, harus kita karena niat kita di sini karena ada begini. Ada kalau kita mungkin wallahualam. Tapi rata-rata yang saya temui itu dia mengatakan mami terbelah tentu pemakai dia terbelah itu baik tolak ya Pak. Sumbernya itu adalah dari situ dari jahiliyah. Tolak di kebarangan sedela dan tolak begitu. Jadi kemarin saya tasiah di situ ceritanya wallahualam. Silalau kurang mandor itu berupa tahu sila timur maka kakak dia tolak ini. Karena ini niat perlu diperbaiki niat. Jangan sampai kita salah-salah berbuat. Padahal kita benar-benar masuk kaitan ibadah. Ditempelkan dalam ibadah. Nah kalau Rasulullah SAW tidak pernah di situ dia tempel di situ maka kita tidak boleh meyakini. Ya kalau dibilang diambil alhamdulillah. Tapi kalau dia ada yakini bahwa tolak itu Allah maka di sini dia menempel ke agama dia masuk kepada agama. Saya rasa ibu cuma memasak. Insyaallah, mudah-mudahan. Yang penting kita sudah paham sejarahnya. Yang kedua orang jahiliyah di waktu itu adalah mereka tidak mau tidur kalau pakaian putih. Ini Pak Dulu. Ibu coba dengar. Ibu orang jahiliyah dulu mana lebih tinggi ilmunya. Orang jahiliyah tidak mau tidur kalau bukan putih semua, kasurnya putih, sarungnya putih, semuanya putih. Dihususkan dan ini adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi karena dia jahiliyah, dia sering jahiliyah bodoh dalam agama, tapi pintar dari segi lain. Itu namanya jahil. Nah kita perhatikan ini kalau kita akan masuk ke dalam ibadah, orang berbondong-bondong di dalamnya. Alhamdulillah, tayyib syukur jazakallah luar biasa supaya biasa tuh kan ada ragu-ragu kalau sedih mana bang sebab macam jujur lah. Kita ada yang diselimut bisa rasanya ada ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga mungkin sebelum masuk di sini, yang ketiga saya mau tanyakan. Misalnya karena kita di sini sudah pengajian. Selama ini kita kajian Islam adalah tentu ada perbedaan. Bagaimana sebagai penuntut ilmu menyikapi seperti ini? Datang si pulang guru kita misalnya memberi pengajian, tentu lain. Guru kita ini lain. Sebagai penuntut ilmu kira-kira bagaimana pandangan kita menyikapi seperti ini? Bagaimana menyelesaikan permasalahan begini kalau misalnya guru tidak boleh kita. Nah, sama-sama dia harus dia baca, sama-sama dia perlu diterjemahkan. Bagaimana kira-kira kita? Seorang ulama juga dia memberikan nasihat kepada kita. Dia mengatakan apabila Anda menemukan perbedaan di dalam Anda menuntut ilmu, Anda sebagai penuntut ilmu jangan mencela si fulan, jangan mencela ini, jangan mencela kitab ini, jangan mencela kitab ini. Itu adalah aib dan kesalahan yang luar biasa. Tapi Anda dibutuhkan sebagai penuntut ilmu karena orang yang menuntut ilmu itu adalah diterima doa. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah dalam kebenaran. Berikan hidayah dalam kebenaran. Kebenaran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dia memberikan isyarat semua hadis, isyarat
masyarakat dia bahasanya mengatakan semakin bingung. Tapi di sini nasihat para ulama kita mengatakan kita jangan mencela karena adalah aib. Biasanya aib kecil siapa aib. Dia nak puji yang kami di komentar ini dan anda bertanggung jawab nanti di hadapan Allah sebagai dosa. Jadi atas dinana ya itu beliau di mata ya Allah berikan hidayah dalam kebenaran ilmu ini. Saya tidak tahu. Jadi setiap orang yang sembahyang dalam mata ya Allah berikan kebenaran saya dalam ilmu ini, berikan kebenaran, tunjukkan kebenaran kepada saya, tunjukkan kebenaran. Karena kalau bukan Allah yang menunjukkan kebenaran kita ini, kita mau kemana? Makmur kikwe si tidak ada bisa dipegang. Jadi kalau ini pengolahan matu, oh memang tadi pengolahan apa dulu? Karena orang menuntut itu pasti tidak terima doanya. Makanya harus ikhlas berangkat, harus berniat yang baik, jangan kebiasaan bersungguh-sungguh. Karena jaminan itu karena malaikat semua datang ini ribuan untuk mengaminkan orang-orang yang dulu tanpa kita lihat. Sayapnya dia begini karena begitu banyaknya dia sabu-sabu orang ini. Maka Anda tidak boleh mencela ilmu yang Anda tidak sepaham, Anda tidak setuju, tapi Anda tugas kita adalah berdoa minta hidayah kepada Allah ilmu yang benar. Insyaallah mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberi kepada yang benar. Karena kalau kita melihat semuanya seperti saya juga berguru terus. Saya belajar di sini. Dari dulu saya belajar sampai sekarang saya sudah mengajar juga. Subhanallah. Memang kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah berikan ilmu yang hidayah kepada ilmu yang benar ya Allah. Maka disitulah ada pemisahan rasanya dalam hati bahwa inilah yang cocok kita saya bagi saya. Tanpa melihat siapa. Apa sekarang kan misalnya kita sudah rasakan berada di tengah masyarakat dalam organisasi. Misalnya ada salafi, ada wahda, ada ilmu, ada tabligh, ada ilmu semua. Tidak mungkin dia katakan merasakan kita bahwa benar, seandainya mengatakan ini benar, tidak mungkin orang berpecah-pecah. Ada ke situ, ada ke situ, ada ke situ. Minta saya kepada Allah. Jangan mengatakan si pulang ini begini. Karena itu aib najis agamanya. Ya kami nama ke sini setiap sudah selesai salat. Anda harus berdoa ya Allah berikan hidayah untuk mendapatkan ilmu yang benar. Pak kulit di pengatakan, Pak basawi itu, Pak kulit mater. Nanti kamu merasakan sendiri dalam hatimu inilah yang cocok bagi saya. Jangan kita belajar bersungguh-sungguh. Itulah mungkin pertanyaan saya mengawali pengajian kita ini 3. Satu adalah amal niat. Dengan kebiasaan, mudah-mudahan kita biasakan diri kita niat jangan menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan benar nilainya bisa tidak ada. Jadi sampai dia ada wajib apa imajin insyaallah saya masih ada waktu saya diberikan Allah beribadah dan gembira hati kita. Maka orang yang niatnya memang beribadah maka itulah orang yang tidak ada capek-capek. Tapi kalau kebiasaan saja maka itulah yang berakhir dengan capek. Karena biasa saja, biasa mengajar pasti lesu kalau hanya kebiasaan mengajar misalnya. Biasa memasak ibu-ibu kebiasaan saja memasak pasti kamu nanti capek karena kamu tua atau dia bakul lagi capek. Tapi orang yang ibadah memang tujuannya dalam hatinya beribadah. Alhamdulillah saya masih diberi umur oleh Allah untuk beribadah, memasakkan suami saya, memasakkan anak-anak, itu adalah ibadah tinggi nilainya. Jadi biasa latihan, karena tanpa latihan tidak bisa. Manusia itu hanya pembiasaan terus capek semua orang. Jika mau beli jaman semua musuh. Beli jaman ada diganti banyak nosi. Tapi kalau kita biasakan ada riadatul nafs, membiasakan niat terus bahwa alhamdulillah masih ada ibadah, masih ada dibantu ke ibadah, kita sudah selesai ibadah, manusia ibadah. Jangan masih dengan siapa kita, kenapa? Karena kita beribadah. Tapi kalau kebiasaan saja menurut ya itulah tadi seperti cili si manas
Begitu semua pekerjaan. Jadi jemaah sekalian, ya mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan niat yang baik, yang buruk. Kemudian selanjutnya kita akan baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin wa qala ya ayyuhar rasul ya rusul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum thumma zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'ata agayyara yamuddu yadayhi ilas-sama ya Rab ya Rab wa mat'amuhu haram wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuziya bil haram qala fa anna istajabu li zalika rawahu Muslim. Imam Nawawi mensyarah hadis ini dari hadis dari Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Abdul Rahman. Nama aslinya ini Abu Hurairah Abdul Rahman. Ya. Jadi kunyah namanya. Jadi kalau Abu Hurairah itu bahasa Arabnya kucing. Kalau Abu berarti ambekna dia bukan. Ini Abu Hurairah hanya diistilahkan karena kebiasaan. Jadi orang Arab itu kalau kebiasaan itu yang diberikan bahannya seperti misalnya ada misalnya di sini jamaah di lokasi timur di sejadah di dinamika maka diberikanlah kunyah namanya aina Abu Sajadah di lokasi sejadahnya jadi kalau pada jamaah itu kunyah namanya sama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah penghafal hadis terkenal tapi nama aslinya adalah Abdul Rahman. Tapi karena begitu dia ini cintanya juga dengan kucing juga dengan cinta dengan ilmu hadis, maka Rasulullah memberikan kunyah aina Abu Hurairah di lokambek dan ilmu. Jadi kepada itu misalnya pasti kehidupan kebiasaan ini mau kamera mungkin saya bisa diberilah kunyah biasa itu ya. Jadi Abu Hurairah jadi Abu Hurairah sama petani kita bahasa Arab radhiyallahu anhu dari Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu inna Allah ta'ala tayyibun majapun Allah ta'ala tayyib bersih mabajing makasih la yaqbalu illa tayyiban lina ta'ribikum Allah ta'ala dari kodin makasih baik dari segi makanan semua pakaian harus bersih. Wa inna Allah amara al-mu'minin majapuna kumula ta'ala perintangi lalu tomatakwe bima amara bil mursalin pada perintahna yang dari itu suruh kumula ta'ala para rasul-rasul dulu suruh kumula ta'ala pada perintahnya di sisi itu tomatakwe si bahwa suruh kumula ta'ala sama derajatnya tidak ada beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rusul wahai para rasul. Ya sini rasul ya pemanda rasul berarti banyak itu rasul. Ya makanya rasul satu, tapi ini adalah sejak Nabi Adam itu sampai ke bawah itu rasul yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagai rasul, maka semuanya diperintahkan sama perintahnya pada orang beriman. Paparan perintahnya sesuatu terbaik apa itu? Kulu minat thayyibati andre nasan makasini artinya sudah daripada haram wa amalu shalihan dan beramal saleh karena tidak bisa orang dia beramal saleh kalau dia yang dimakan itu adalah kotor. Apa artinya kotor? Ya banyak itu tadi yang bisa ini kalau ada sesuatu makanan yang kita sudah makan kadang-kala ada balasannya di dunia karena kita tidak tahu tiba-tiba mencuri pemakan berarti tidak baik itu. Ada mungkin makanan di sini yang tidak kurang halal karena apakah tidak sah disembelihannya dan lain sebagainya. Makanya di sini disuruh dimandi.
Makanya sebagaimana yang pernah saya ceritakan kemarin bahwa termasuk Imam Nawawi kesukaannya makan kambing, tapi karena angka wetwero to kampung tadi bimbingan lo kemakutana kubur tamak dada ya syekh tadi yang bimbing maka disampaikan kamu untuk sampaikan kamu untunan ya kamu tidak sedih selalu pudahnya si runtuh si ditanai si runtuh di bebemo makin dewa iruntuh si baik dewa mapulang-pulang gangkana rapi si ulang karena kareba boleh beruntung makada naruntuh di bebena yang lalu bersabung mati napai beruntung lo kembali bebena pada nasional. Kira-kira kita bisa kira-kira kalau makan sekarang. Mana nak puji nama bimbing, yang mana dari bimbing, engkau mana karyo makada naruntu di bimbing lah. Terlihat di salon mati tori. Apalagi sekarang kita ini kalau masuk di warung kita tidak tahu lagi regu kalau karena Allah Taala. Nah kira kita itu kan aku ketemu bahasa tadi itu. Allah masuk ke dalam ini. Bagaimana ibadah bisa bagus kalau begini? Ada dulu ini. Kalau tira niro, nasulit puto na tiwi, na din na isa. Aga bahasa ini, aga bahasa itu makan ini. Nasulit kue, kalau sokong bolong. Terima kasih banyak. Din na isa makadang. Boleh beri nanti kusang yang ini misalnya Pak Kadang ini baca bahasa atau nanti yang dia masih pasir senang kan mulai nato hamad itu nak boleh tu nanti pun matuli dia makan asal ini kan dia baca asal Imam Nawawi seorang ulama besar hilang saja kambingnya pada kampung di situ tidak mau makan kan begitu takutnya memakan sesuatu yang masuk di sini yang tidak bagus. Subhanallah ya Allah ya Allah. Bagaimana kita bisa selamat ini kalau meninggal? Turun ayat ini, nah pendengarangan Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang diperintahkan atau sama dengan perintahnya Rasul pada turun yang orangnya ma pendengarangan dari andre nasihat lain yang bagus. Karena kalau tidak berpengaruh pada ibadah. Upano sa din ang kung beribadah ko na. Misalnya karena dia bisa dinamakan aku tak aku tahu dalam nanti mungkas apa perawan di mungkasi. Dia sedih nama mau beribadah. Kalau tak perlu tu kan semua sih beribadah sih garuga harus bisa apa ini. Selalu dikoreksi diri kita. Sebab masih banyak untuk tamat pun terlalu sendirian. Apalagi kalau ini wanita tapi kita orang membarakah insya Allah kita berdoa membarakah. Yang kita takutkan ini sedikit saja waktunya di dunia. Nah ini Allah peringatan Allah dia katakan hulu andre magalo. Nah ya lagi ini biasa dia rumah jangankan jangre disampai majai. Karena magalo nama jamu pada dulu jangan bisa ditaruh pada gaya gaya. Nah sampai si korupsi nama tertentu si remaja. La haula wala quwwata illa billah. Padahal mati juga. Dan karena perintah kayak nama geluan, ya itu gaji muat. Jadi itu pun gaji itu belum tentu. Makanya urut yang sabi seorang ulama besar. Narekon kamu setting perlu dian ini maklumai. Ya kumak balancar angka diri. Kemudian dia nawar digena. Si marah kumuna setting. Pura si dia jamai. Pura si maka dari situ pandita maraja kurangi misalnya 3 juta gajinya laki maka dari 4 juta menerima yaitu 1 juta pada yang itu ada yang menerima pada yang awal kan terlalu dilihat kalian pada grup tadi asal maka lo karena semua melihat batu saya dengar pakai 2 juta pakai sumpah aku 3 juta untuk Pak Benda. Memang 2
Sama ini Imam Syafi'i dia mengatakan kalau misalnya tidak pernah merasakan cukup itu kerjamu, maka berikan sebagian itu. Tadi apa pengadu dia kasih sepuluh. Misalnya guru, maka guru orang yang terima misalnya 5 juta atau 7 juta. Nanti tak benda ini, guru sejak melihat mana dia sengaja marah kutu tu guru film aku mau tu ya, maka dia guru 2 juta menerima. Jadi tu pada teman aja 2 juta mungkin si juta dia cuma panggur mungkin soleh kumaha aku sehingga kering hati. Karena orang yang makan selain daripada yang thayyibah, yang bagus, maka mereka itu rasanya seperti dia minum air laut, semakin diminum semakin haus. Maka Anda evaluasi dirinya bagaimana masalahnya. Jadi mari kita akan mencontoh sebagaimana yang dicontohkan Imam Nawawi, seorang ulama besar, penghafal hadis, penghafal Al-Quran, dan dia masuk tabi'in, dan dia juga Imam Syafi'i juga seperti itu. Semua nasihatnya sama. Jadi hati-hati kita semuanya, karena kita ini masih ada kesempatan hidup, dan alhamdulillah itu kita akan semakin sadar, karena dia kalau dia lahir seperti itu orang bahasanya dia wara wa'malu shalihan, maka dia beramal saleh itu adalah nikmat. Kenapa orang yang desa kalau beribadah tidak ada nikmat? Pada saat payah itu dinawali disalahkan imam malampela di panggung. Ya satu kalau kena tarawih ke, maaf nih letak sipul, berbadan yang berlok ke kesempatan dengan malam tadi itu persoalannya ini nomor untuk masalah salah. Dan puluhan lawan bahasa malu dari program itu kita membahas masalah ada di sini tidak, ya. Waqala ya alladzina amanu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, makanlah. Ini kulu jamak, wow, semua manusia diperintahkan dia makan yang baik. Anak-anak terutama. Ya kongkap kuota tak jagain. Jangan sampai ya anak nanti lo bulan ini dan kemana nak orang, dapat dengan itu. Silakan kau tempat tuju. Karena kalau jadi daging, kenapa orang dia bisa ini? Karena tidak bisa masuk masjid apa? Karena anak-anak ini bertolak belakang, karena ilmu itu agama itu cahaya, sedangkan makanan ini adalah kegelapan, kezaliman, tidak bisa ketemu. Namun cara lama di dalam rumah ngaji, makan tidak bisa dan tidak bisa ketemu. Orang-orang yang datang di sini adalah orang-orang yang selamat, tapi dia tidak lihat bahwa itu adalah kebenaran. Ya, maka dia makin enggak. Misalnya penduduknya misalnya disingkat disingkat. Kenapa orang Sumatera banyak sekali datang sekolah di situ? Nah, ada orang pribumi di situ di bawahnya dia tidak sekolah, semua rata-rata di sini. Kenapa orang dari Kalimantan dari Sumatera semua sekolah di situ? Karena diibaratkan ini, makanya kuruntan itu adalah pau. Mari di pau biasa, dia boleh mite ke dia awal mite, tapi boleh bagaimana mite ke begitu biasa. Begitulah seperti ini. Musuhnya loh kalau kapur sebagai tidak bertentangan di sini, nikmatnya di sana. Dari ini nikmat betul nih, makulini, apa dia apa mampu dan sebagainya. Makanya itu perlu kita jaga. Jadi anak muda, jadi anak muda yang mengeluarkan pandangan ini harus dinasihati. Kalau kita kasih makan anak-anak, terutama membentukkan anak-anak itu, karena ini Al-Quran yang diperintahkan sebagai orang-orang beriman sama derajat kami diperintah oleh Rasul. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, apa yang saya berikan rezeki kepada kamu maka makanlah. Ya, jadi mari kita sama-sama menyadari diri kita bahwa jangan dibiarkan baik anak pribadi langsung maupun cucu kita, semua kita akan selalu kasih tahu. Ya nampak gaji membanding anakmu yang bisa di mana-mana aja mungkin berboleh. Mapalai itu boleh bagus. Sekolah karena makan tidak bagus. Itu memang ini harus didakwakan terus karena ini adalah pengajian kepada diurut sahabat Nabi kita. Summa zakara rajul, kemudian disebutkan seorang laki-laki yutilus safar malam nabi kasih diurani malam maka beda dengan. Nah orang yang musafir, nah kung kata malam mabila malam kita lima pada orang Nabi. Kenapa? Karena dari itu ada
jalan itu adalah dekat dengan Allah. Kalau ada orang misalnya jalan sabar dengan tujuan kebaikan, maka itu diterima doanya. Sama dengan orang sakit, ya kalau ke rumah sakit, lagi mungkin misalnya tahu tanya pakai dia kalau pagi itu maka dari doa ya kemana saya maka doa tidak. Justru sebaliknya, orang yang sakit itu mendoakan yang akan menyembuhkan, yang diterima doanya adalah orang yang sakit karena dekat dengan Allah. Makanya kita katakan doa ini pada kos itu dia ada sama kayak ini ambil doa pemalasa ini. Yang sakit mendoakan yang musib. Itu namanya. Thumma zakara ar-rajul yaqimu safar malampi ala lenganna asy'atha aghyara takusa-kusa dumanna di namadicing piarana yang muddu yadayhi ila samai. Nah, macam mana? Mabila ni malala tepat lepamuni bilodo di pengulatan. Ini kemarin saya katakan bahwa semua ini contoh ada hikmah di dalamnya. Semua aktivitas kita libatkan Allah, biasakan diri. Angka masalah sede ya Allah berikan jalan keluar ini. Ada begitu. Yang paling banyak begitu akidah kita adalah seperti itu. Ya kumapakuni roh kidata insyaallah aman dalam hati kita. Anu sede semua bawa masolang yotoi, masolang ya guys, semua libatkan Allah. Tapi ini bisa didapat kalau kita selalu latihan. Nah, karena di musibah kadang-kadang sudah dihitung-hitung begini, dia berpakai masalah ternyata stresnya dia dapat hitungan kita namanya. Makanya libatkan Allah di situ. Ya Allah ada begini lagi pada saya dasar begini. Makanya ibu, bapak kita selalu bersatu, libatkan Allah semua persoalan kita. Sebagaimana hadis yang kita baca kemarin itu, bahwa selama kamu kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dan memberikan jalan keluar. Selama tidak, Anda tersiksa di dunia ini dan Anda berhadapan nanti setelah kita meninggal. Jadi nasihat saya melalui saya menyampaikan hadis ini karena ini ada orang ini berjalan sabar dan langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak persoalannya yang libatkan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya di sini karena dia mengatakan ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Di sini Rabb itu adalah pemelihara. Pengelatan piara mana ini? Rabb jadi bahasa Arab dari misalnya pakan bimbe, Rabb berganam. Ya, artinya pada bimbe karena pemelihara kambing. Ya misalnya pak piara mana maka kita udah jadi Rabb itu adalah pemelihara. Allah memelihara kita. Jangan katanya nanti kata ya Rabb akan dilawan. Mereka dilawan mereka masalahnya. Ada hikmahnya kita ambil bahwa ternyata orang ini banyak masalahnya dia semua adalah tujuan kepada Allah. Cuma teguran Nabi Muhammad SAW yang mengatakan wa mat'amuhu haramun. Andai nasa yang pertama ini haram. Demu anini sininna muruntu patah mana di dalam uang dia mau makan magi. Ada guru saya dia katakan yang manasana dari kubur kan mandre masalah kacara pasti kalau disuka nasa duri yang aja makanya kuburan ini menentang kalau mereka kedorokan nol maka pas saja mau betul-betul dia gak betul maga pulau yang kemarin kamu cek pokok Salah polisi sudah mantas kan sepanjang-panjang maka berwanda mana yang di sini. Ini orang yang terjaga. Kalau ini mana dan kadang-kadang yang kedua dari mawadian. Ya Allah, wa mat'amuhu haramun. Andai munasangan haram, wa masyarabuhu haram. Minumnya sekarang tobat. Bagaimana nak mabuk biasanya kira-kira. Wa uziya bil harami. Dan semua yang memenuhi perutmu itu adalah haram. Bagaimana mau? Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana katanya doamu bisa diterima? Ya mau pakai rogago tapi kau ini masih melulu muke, si makan ini. Mah ya pada orang minta tahu saya diusurung ini deh pakai minta. Tidak boleh kita berusaha makan pengelatala di betul kepada ringai kesalahan kita karena selama ini. Lihatlah fitnahnya dunia sekarang tegololokkan.
nanu yatta mai ko dilalange de lisma kare maage manca yuku ni manca mana sempajang silanda ki papole de gaga senasanan ni papole sempajang semua kada mana ngale karena itu tadi tidak ada pengawasan yang masuk di dalam ini, justru yang ditimbulkan berbagai macam penyakit. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita mau selamat kira-kira? Saya cipta bahwa sedikit saja dunia ini sudah asal lemeden ini kepada ya pernah nak kira ko diakaki. Maaf ini labu. Jadi mari kita sama-sama, termasuk saya nasihat saya, maka yang baik. Artinya sumber-sumbernya itu ajarkanlah anak-anak supaya sumber yang dimakan. Tika telpon anak-anak, jaga anak antriuna. Kalau makan di sana, ya sembarang dengar kota misalnya agak kasih tahu bagaimana ini apa saya makan atau bagaimana harus begitu. Karena misalnya makulia selalu karena seperti itu. Karena kalau kita tidak seperti itu, saya rasa tidak terbawa-bawa kita semua sampai dunia ini hancur karena perbuatan manusia sendiri. Nah, doa yang diajarkan Rasulullah SAW sudah cukup. Pak doa yang lebih lumayan ajarkan ini. Coba kali, ya nabi biasa-biasa apa? Kali mana nabi kita? Nah ini ada dijamin, tapi makin ada gaduh lepas sebab justru dia gak saja makasih sahabat. Mapakul itu tamai pada nama dia. Maka dia nabi kita doa mustajab. Pak doa yang diterima itu baik azan wal iqamah. Nauki arai, nauki di mana-mana. Kenapa? Karena disuruh berdoa. Tapi sekarang ini semua dunia ini begini. Dia nanti sebab dia makan terutama itu. Jadi kalau ya udah doa pasang kalau misalnya ibadah, loki misalnya ulah ki ulangi kalau gelo sedih, sisanya ulah pemos mahal saya ada ini nun. Sampai dari pamakin kita padangan diterima matan tu diterima dari kupure patawe geso di mabelo di bumatan. Di mas sempaja pura kumas sempaja ngilo doa komando misalnya telah ko boleh ngala sempaja sunnah kumat telah tertolong kutu milo doa ilah di bumatan. Tapi rasa-rasanya yang kau doa itu sama ada sedih diganggu sedihnya tanya dirinya mungkin ada rasa. Itu yang terbaik. Kita ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang disyarah oleh Imam Nabi seorang ulama besar. Dan ini adalah Imam Syafi'i juga seperti itu juga semuanya. Para nabi dan para tabi'in selalu kita kembali ke sana supaya ilmu yang kita dapatkan itu tidak terlalu melebar ke sini. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini adalah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya sendiri kadang-kadang juga kalau balik saya berpikir sama aku kalau perjalanan nyawa ini selama mungkin itu yang harus kita kembalikan. Dan kalau Anda sudah berpikir begitu, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya ada hidayah. Bagaimana tanda-tanda hidayah yang dikatakan bahwa apakah kita terima atau tidak? Kalau sudah hatinya merasa tenang dan dia sudah senang beribadah, maka itulah hidayah. Dan ini bukan main-main, bahkan ibu kita tidak sadar itu. Mungkin Bapak sudah lihat dalamnya, dan ini memang saya belum pernah saya lihat. Ada pernah saya lihat ini orang apa dia subhanallah bukan orang Malaysia. Dia hafal Quran, semua bahasa dia tahu. Bukan hanya dia hafal Al-Quran, tafsirnya dia paham. Berbahasa Arab pasti, bahasa Arab, bahasa hadis dia pasti sekali. Tapi kenapa waktu ditanya oleh Pak Quraisy dia berbahasa kagum karena dia pintar sekali. Dia mana banyak kali sahabat bukai di badan dengan pada kata saya. Dia katakan saya bukan orang Kristen, cuma saya pakai kata. Saya tidak ada agama, jadi bersyukurlah kalau tidak ada ilmu dan tidak mulai berubah masih ini. Alhamdulillah. Daripada ini dia tidak ada hidayah, tidak bisa keluarkan. Makanya ini kita bersyukur, sujud karena hidayah tanpa ilmu insyaallah. Daripada berilmu tapi tidak ada hidayah, maka dia katakan saya tidak ada agama yang saya pegang, saya bebas. Nah dia bukan hakim dihafal, tidak dihafal apa dibahasa ini, dia hafal. Subhanallah, diberikan oleh Allah Subhanahu, tapi tidak mampu dia ada di sini. Tidak syahadat. Saya rasa sampai di situ mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka imanan wa iman wa yaqin wa salatan wa khasyian wa lisanan
Sangat